Rip keadilan di Indonesia. Kami bersama Ferdy Sambo. Begitu ucap orang-orang pendukung Ferdy Sambo. Ada apa sebenarnya dengan Indonesia? Orang-orang yang dulunya membela Richard Eliezer, kini berbalik membela Ferdy Sambo. Tapi sebelum kita congkel beritanya, mari lakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dengan cara bersedekah subscribe. Subscribe channel kami Elon Jeffrey, insya Allah Anda semua selalu dimurahkan rezekinya bahagia dunia akhirat amin. Dan ini dia berita lengkapnya. Petisi berjudul Kami Bersama Ferdy Sambo muncul dan berisi penolakan vonis hukuman mati bagi terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Adapun petisi tersebut muncul di laman ceng.org dan telah dibuat sejak Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023. Hingga hari ini, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, ada 1.540 orang yang telah menandatangani petisi tersebut. Pada deskripsi petisi itu, tertulis bahwa vonis mati terhadap Ferdy Sambo dinilai berlebihan dan dianggap hanya untuk memenuhi desakan publik. Kami menolak hukuman mati Ferdy Sambo, beliau memang bersalah tapi hukuman mati sangatlah berlebihan. Banyak pertimbangan yang tidak dipakai hakim karena desakan publik dan kemauan dari beberapa pihak demikian tertulis dalam deskripsi petisi tersebut. Selain itu, menurut pembuat petisi, diakui bahwa korban yaitu Brigadir J memang membutuhkan keadilan. Namun, Ferdy Sambo juga dianggap membutuhkan keadilan karena dirinya hanya manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan. Berkali-kali beliau mengaku salah, meminta maaf, dan bertanggung jawab tapi seolah-olah tidak ada ampunan tidak diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, lanjut deskripsi dalam petisi itu. Terima kasih sudah berani melawan arus dunia, berani bersuara tentang ketidakadilan di negeri ini, akhir deskripsi petisi tersebut. Beragam komentar juga muncul dari beberapa warganet terkait vonis mati yang dijatuhkan kepada Kadif Propam Polri itu. Beliau hanya membela harkat dan martabat istrinya. Beliau sudah meminta maaf dan mengaku salah kenapa tidak diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, mengabdi 28 tahun bukan waktu sebentar, jangan karena hanya tekanan publik melupakan fakta persidangan bahkan motif pun masih abu-abu. Rip keadilan, kami bersama Ferdy Sambo, komentar akun bernama Suci Wulan. Bahkan, ada komentar yang menyinggung Menko Polhukam Mahfud MD, lantaran dianggap ikut mengintervensi keputusan hakim dalam memvonis Ferdy Sambo. Mahfud MD, ikut-ikutan mengintervensi hukum, sehingga membuat hakim ikut arus opini publik, tulis akun bernama Tien Hulu. Tak sampai di situ, ada pula warganet yang menganggap vonis hakim kepada Barada Richard Eliezer atau Baradae yaitu hukuman penjara 1,5 tahun tidaklah adil. Saya tidak setuju beliau dihukum mati karena beliau hanya membela harkat dan martabat keluarganya. Hukum di negeri ini sungguh aneh, ork yang menembak berkali-berkali Baradae hanya dihukum 1,5 tahun dan tidak di PTDH. RIP keadilan di Indonesia, tulis akun Nathan Geral. Seperti diketahui sebelumnya, Ferdy Sambo adalah terpidana yang vonisnya paling berat, yaitu dijatuhi hukuman mati. Adapun vonis tersebut lebih berat ketimbang tuntutan jaksa yaitu hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, Hakim Ketua, Wahyu Iman Santoso juga menyebut, tidak ada hal yang meringankan dalam vonis Ferdy Sambo. Sementara ada beberapa hal yang memberatkan dalam vonis terhadap Ferdy Sambo, yaitu telah menghilangkan nyawa Brigadir J dan membuat duka bagi keluarga korban. Lalu, tindakan Ferdy Sambo dianggap menimbulkan kegaduhan di masyarakat, serta tidak pantas dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan petinggi Polri. Kemudian, perbuatan Ferdy Sambo disebut telah mencoreng institusi Polri, dan menyebabkan banyak anggota Korps Bayangkara terlibat. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata dunia dan internasional. Terakhir, Ferdy Sambo dianggap berbelit-belit selama persidangan. Selain Ferdy Sambo, 4 terdakwa lain juga telah mendengarkan vonisnya yaitu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk Putri Chandrawati, ia divonis 20 tahun penjara dan lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu dihukum 8 tahun penjara. Senada dengan Putri,
Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga divonis lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu masing-masing 13 tahun penjara dan 15 tahun penjara. Sementara Baradae menjadi satu-satunya terdakwa yang divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 1,5 tahun. Mereka terbukti melanggar pasal 340 Subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara.